Yuk balik lagi bersama kami di Kep TV. Kali ini saya bikin konten sama Rico. Ini bukan reaction, bukan konten reaction. Kali ini BBS balik lagi. Lama kita nggak bikin BBS kan. Ini balik lagi karena ada berita yang lagi viral saat ini, yang lagi rame. Kita ingin bahas dan kita ingin roasting. Lagi panas di dunia maya. Oke, ya udah. Kalau kalian penasaran langsung aja dimulai untuk pembacaan beritanya. Oke, tapi jangan lupa sebelum dimulai tekan tombol subscribe, Like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, yuk langsung masuk ke dalam berita. Oke, untuk ini berita pertama, ini yang lagi rame di dunia maya tentang negaranya Batu Es. Batu Es, kalau kalian nggak tahu Batu Es, yaitu disingkat menjadi BTS. BTS. Kalian pasti kalau BTS jangan sampai ngomong kalian tidak tahu. Ini berita kali ini masalah ini sih. Aku kalau bahas ini emosi, sumpah. Yang emosi. ajan dibuat remiku masih. Ini aku kalau bahas ini jujur emosi karena apa? Yang kemarin kan masalah waktu Olimpiade ya, Olimpiade. Korsel udah berulah lagi kan, berulah awalnya itu kayak rasis ke bukan Indonesia aja, berapa negara lupa. Ke semua negara. Pokoknya ada Rumania, terus Cina juga kalau nggak salah, Indonesia. Dia udah minta maaf, oke lah, clear, nggak usah dibahas lagi kan. Tapi sekarang berulah lagi cuy. Sekarang berulah tambah lebih parah gitu kan. Lagu pembukaan apa? Street Woman Fighter kalau nggak salah. Itu di TV Mnet, TV apa itu? Mnet ya. Iya. Salah satu backsoundnya memakai lagu remix yang ada adannya. Oke, langsung kita mulai videonya. Ini aku punya videonya. Nah, ini. 지면법을 모르는 여자들의 싸움이 서울 도심 한복판에서 시작됐다. Nah, kan dengeran. 이 싸움의 주인공들은 야경 강심. 너네 별로. 이 사람 정도면 달릴 수 있다고 생각해서 존중해줄 필요가 없는 부분이잖아요. 나랑 싸우고 싶다고. Itu yang diambil cuma waktu Allahu Akbar. Jadi ini Allahu Akbarnya lebih apa di slow mo gitu kan, suaranya jadi kayak pelan. Ya itu sih yang aku pegel, kenapa sih suara azan di remix gitu. Nggak mungkin kalau kita lihat kayak gini mau diam aja, itu nggak mungkin. Kita kan seorang muslim juga, gimana perasaannya? Kalau seorang muslim lihat seperti ini cuma diam, berarti kalian mending lah. Ini aku pengen tahu tanggapan dari para ARMY sih. Aku pengen tahu sih gimana tanggapan para ARMY. Apakah ARMY cuma diam? Apakah ARMY berkoar-koar seperti plastik mereka dihina, atau mereka diam? Begitulah yang BTS yang Anda banggakan. Ya, ini bukan BTS, ini dari negaranya. Tapi BTS pasti termasuk juga kan Korea juga, Mas. Korea juga. Ya, aku pengen tahu sih tanggapan dari para ARMY. Kalau ARMY kan kadang ada yang ngehina BTS gitu kan. Ngapain sih lu hina BTS gua gini nanti ARMY nggak bakal tinggal diam nanti kalian. Tapi kalau sekarang lihat ini agama mereka sendiri, kalau yang beragama Islam sih, kalau ARMY yang beragama Islam pengen tahu gimana, apa mereka buka suara atau cuma diam? Kalau jelas buka suara lah. Ya nggak tahu lagi sih. Tapi kalau seumpama mereka diam, berarti emang mereka tolol. Aku sumpah kalau bahas ini emosi aku emosi besar. Ya, kita seorang muslim juga dinaina gitu kan otomatis kita emosi. Mending aku pengen ini, tapi mereka udah kan sih minta maaf klarifikasi lewat akun sosmed mereka di Instagram ada. Ini aku lihat tapi dari Google sih, aku ngambil dari Google. Semua sosmed sudah keluar kayaknya. Iya, udah nyebar, udah banyak yang tahu nih. Mereka minta maaf. Kami benar-benar minta maaf terkait soundtrack yang digunakan di pembukaan episode pertama Street Woman Fighter. Tertulis Mnet melalui Instagram. Itu Instagramnya Mnet Dance. Mnet menjelaskan suara yang mirip azan berasal dari lagu soundtrack elektronik yang sudah resmi terdaftar di situs streaming. Mnet pun menggunakannya untuk acara ini. Kami tidak memilih niatan lain. Kami sungguh meminta maaf atas ketidaknyamanan yang tidak disengaja karena kemungkinan mengingatkan pada irama tertentu. Tulis Mnet. Demi
Menganggapi kritikan penonton, Mnet akhirnya telah menarik video tersebut dan akan mengunggah ulang setelah mengganti audio musik di Street Woman Fighter. Ya gimana menurut kalian, tanggapan kalian gimana? Apa kalian juga ikut emosi atau gimana kan? Tapi aku lihat di Instagramnya Mnet, aku sempat buka Instagramnya kan. Aku lihat isinya di komen hujatan dari netizen Indonesia semua, cuy. Parah nih, netizen Indonesia udah nyerang semua, cuy. Kan sampai menggunakan hashtag Mnet apologis apa gitu, lupa aku. Oke, ini kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada lagi berita yang lagi panas. Ini berita yang lagi panas saat ini. Ini masalah KPI sih. KPI yang masalah korban pelecehan seksual kan. Aku ini emosi karena apa? Hukum tidak adil ini. Sumpah, nggak adil. Sekarang bayangin gini, kalian sebagai korban pelecehan seksual gitu kan. Otomatis kan kalian bisa kebawa sampai meskipun umur kalian tua, tapi trauma tetap ada, Kak. Mungkin cepet hilang gitu. Iya, Cuk, jelas gitu. Pelecehan seksual anjing. Bukan nganu ya, kalau bully di temen di olok-olok temennya masih bodo amat lah. Korban perundungan dan pelecehan KPI dipaksa cabut laporan dan tanda tangan surat damai. Bayangin. Kalian gini aja, bukan kalian lah. Kalau nggak gitu keluarga kalian dapat musibah kayak gini sih ya. Jangan sampai kan, ini cuma contoh, ibaratkan aja. Keluarga kalian mendapatkan jawabannya kayak gini. Jadi korban pelecehan seksual, tapi sama korban pelecehan dipaksa cabut laporan dan tanda tangani surat damai. Benar, ini aku baca lagi. Korban dipaksa menyatakan kepada publik bahwa tidak ada peristiwa pelecehan dan perundungan, lalu diminta mencabut laporan dari kepolisian, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban juga diminta memulihkan nama terduga pelaku yang pernah disebut dalam rilis korban yang beredar di media sosial. Ini yang dinamakan hukum tidak adil ya ini. Kasihan anjing, sumpah. Korban udah ngelapor, dia berharap aku laporin biar aku dapat uang. Bukan dapat uang, bangsat. Dapat uang anjing, dapat viral gitu. Dapat viral. Ini bangsat ya lapor kan biar dia dapat keadilan, Cuk. Nanti kan pelaku bisa dihukum gitu kan, dihukum seberat-beratnya. Tapi ndak mah disuruh damai anjing, disuruh tanda tangan. Dan parahnya lagi disuruh memulihkan nama terduga pelaku yang pernah disebut dalam rilis korban nih, Fred. Aku bayangin korban, cuy. Ini korban perasaannya gimana coba gitu kan. Percuma kan ngelapor tapi nggak ada manfaatnya gitu kan. Ujung-ujungnya cuma suruh damai gitu loh. Pelecehan seksual lagi. Ini yang lebih nganu lagi, ini kalau kalian tahu Najwa Shihab ini komen, nggak tahu komen di Instagramnya apa ini. Ini kalau di bawah foto lagi ini ketua KPI sedang podcast di Deddy Corbuzier kan. Ketua KPI tadi malam sudah hadir di studio Mata Najwa, bahkan sudah siap naik panggung, tapi tiba-tiba menolak berdialog ketika pengacara MS korban di KPI sedang berbicara dan langsung keluar meninggalkan studio. Aku gak bisa ngomong juga baca ini anjing, sumpah. Kasihan ke korban gitu. Korban ini minta keadilan, tapi gak ada keadilan sama sekali buat si korban. Malah ada pembelaan, kalau menurutku ada pembelaan ke pelaku sih ini. Pelaku malah kayak lebih dibela nih, apa bahasa Indonesia? Dibela. Pelaku lebih dibela gitu kan. Ya tapi kasihan korbannya. Ya kalau kasihan emang kasihan, Juk. Aku juga mikirnya kayak gitu, kasihan apa sih? Kalau pelecehan seksual tuh nggak cukup setahun 2 tahun loh trauma hilang. Soalnya nama baik tercemar. Apalagi kan itu pegawai di KPI. Oh itu pegawai di KPI. Pegawai salah satu di perusahaan kayak dengan KPI gitu kan. Nah itu apalagi cowok sama cowok di pelecehan seksual. Niat dia kan di situ, di daerah situ kan dia mencari uang buat keluarga, tapi malah dapat pelecehan seksual gitu kan. Apalagi kalau dia udah berkeluarga, punya anak, punya istri, kasihan. Terus dia udah nggak mau ada niatan lagi buat kerja di situ, terus dia mau kerja di mana lagi gitu kan. Sekarang cari kerja aja susah gitu loh. Kalau berita sih nggak tahu sih aku. Ini udah lama ya. Jadi sampean kasih tahu barusan. Kalau nggak salah ini masalah KPI ini kebarengan sama beritanya Coki Pardede yang ketangkep gara-gara sabu-sabu itu, kalau nggak salah bareng. Kalau nggak salah bareng sih. Kalau nggak salah gitu. Tapi nggak tahu lagi kalau KPI dulu terus langsung Coki ya nggak tahu lagi. Kan urusan itu ngatem-ngatem, Mas. Anjing. Sampean ngurusin ditangkep
Kalau aku kadang-kadang ngapain cok ini ada beritanya ini. Aku pertama ya fokusku ke berita Coki Pardede, nggak tahu kan kalau ada KPI kayak gini. Aku fokusku ke berita Coki. Langsung aku buka di Facebook sih, di Facebook kok ada berita ini juga. Oke guys, untuk konten kali ini terus gini aja, nggak usah lama-lama. Ini berita cuma 2 ini karena yang lagi panas sekarang sih berita ini. Masalah Korsel sama masalah KPI ini yang lagi panas saat ini. Oke, ya udah ditunggu untuk berita selanjutnya di konten BBS. Maaf kalau BBS jarang upload karena ya itu cari berita yang emang berita itu susah gitu kan. Kebanyakan berita ya yes. Apalagi ngambil di Kopet News anjing. Di Kopet News aku kan dulu udah pernah bikin BBS di Kopet News. Beritanya nggak masuk akal juga. Itu berita sekarang apa? Kebanyakan berita seorang di TikTok gitu loh Mas. Enggak, sekarang yang ramai berita Saiful Jamil anjing. Oh ya, Saiful Jamil. Orang keluar dari bumi ku ya. Iya, Saiful Jamil keluar dari penjara malah diundang ke stasiun televisi. Iya kalau masalahnya nggak di penjara emang nggak sepele gitu jalan, masalahnya juga pelecehan seksual anjing. Diundang ke TV. Wah. Ya udah, untuk konten kali itu begini aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tombol lonceng. Tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari kami kalau ada video baru, ya kan? Ya udah, selamat malam dan selamat menikmati.